Bukan apa, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, kadang-kadang ada, tidak semua. Ada sebagian ibu-ibu kalau punya suami, suaminya udah mulai bertingkah, udah mulai ada gelagat-gelagat nak kawin lagi, udah mulai nih. Ada ibu-ibu pergi ke dukun, didukunkan suaminya tuh biar suaminya cinta mati ke dia. Ini tak boleh, haram. Sampai-sampai kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kopinya Pak diberi darah haid. Itu datang bulan katanya. Itu katanya sangat mujarab. Ini hati-hati, tidak boleh. Dan itu memang ilmu-ilmu dukun-dukun ibu ada untuk melengketkan orang biar cinta, untuk menceraikan suami istri ada. Dalam Al-Quran ada. Kata Allah dalam Al-Quran, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Di antara ilmu sihir, kata Allah, bisa memisahkan antara suami istri. Jadi mungkin ada orang iri kepada kita, melihat Masya Allah kita ni selalu bahagia dengan keluarga, ekonomi Alhamdulillah. Lalu ada orang iri, dia ni bisa menceraikan kita dengan suami dengan istri, bisa. Pergi ke dukun, dukun tu ada caranya, pakai jin, pakai sihir. Dan ini ada dalam Al-Quran. Jadi kadang-kadang ada orang tanpa sebab terjadi perceraian. Ini bisa-bisa terjadi perceraian tanpa sebab, bisa-bisa itu dari sihir, ya, dari jin. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pergi ke dukun. Boleh kalau dukun untuk berobat. Ya lihat kalau udah dukunnya aneh-aneh mintanya. Dukunnya mintanya aneh-aneh. Minta bunga warna 7 macam warna. Minta kue 7 macam. Minta rokok 7 macam. Minta kain warna kuning. Minta jarum, minta rambut. Apalagi biasa peniti, silet. Dan baca-bacanya pun udah aneh-aneh. Pakai bahasa jelangkung-jelangkung. Ini udah jelas, ini dukun hitam, setan ini. Tapi kalau Bapak Ibu pergi satu tabib dukun, ya dia tidak minta macam-macam, cuma minta air putih. Bacaannya pun bacaan Al-Quran, yang dibaca Fatihah, Qul huwallahu ahad. Bukan baca Al-Quran, berarti ini tanda dukun putih. Boleh kita minta doa ke dia. Terus kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, sayangi orang tua kita. Cium kedua kakinya. Kadang-kadang ada anak tidak pernah nyium kedua kaki orang tua seumur hidup, padahal orang tuanya masih hidup. Ini insya Allah Bapak Ibu, ini kan tidak semuanya orang tuanya meninggal. Mungkin sebagian besar orang tuanya masih ada. Bapak tidak ada, mungkin emak tidak ada, mungkin bapak atau dua-duanya masih hidup. Mumpung orang tua kita masih hidup, cium tangan, cium kaki. Seorang anak kalau cuma cium tangan, banyak anak melawan orang tua. Tapi kalau anak udah cium kedua kaki orang tua, insya Allah tidak akan berani melawan orang tua. Cium kaki yang betul itu cium telapak kaki. Makanya santri al-jihad oleh Abdi diwajibkan kalau liburan diumumkan semua santri. Semua santri wajib nyampe di rumah pertama wajib cium telapak kaki orang tua. Yang kedua wajib berbahasa halus. Ya kalau yang Madura wajib parkesan. Ya pokok intinya berbahasa halus, tidak boleh berbahasa kasar. Sampai-sampai kalau ada santri orang tuanya datang menjenguk. Saya tanya, Pak, kemarin anak bapak liburan ada cium kaki? Tidak ada mas, tidak ada. Nanti saya hukum. Saya hukum biasanya ketika saya ngajar depan santri putri. Nanti ada cari santri kecil-kecil. Ada santri kecil-kecil yang jarang mandi, yang busuk-busuk biasa yang tak pernah mandi itu, panggil sini 5 orang. Nanti dia nih yang tak pernah nyium kaki orang tua suruh cium kaki budak kecil nih. Dicium biar malu. Alhamdulillah kalau dihukum gitu kebanyakan mereka nanti cium kedua kaki orang tua. Makanya bersyukur orang tua kaki masih hidup. Saya ini pernah nemukan jamaah umroh saya, Pak. Jamaah umroh saya ini dia ini enggak pernah perhatian kepada orang tuanya. Ketika ada di Mekah dia selalu sumpah, dia suami istri, kelahi terus dengan istri. Bahkan kelahinya di depan orang ramai. Bukan berdakwah-dakwah, ini jadi dia di depan Ka'bah berkelahi. Kelahi mulut. Ya, kelahi terus. Di depan dalam hotel kelahi, di kamar kelahi, berjalan pun nak pergi ke Ka'bah berkelahi, di dalam Ka'bah berkelahi. Saya tanya, Pak, Bapak suka kelahi? Saya pun tidak tahu. Bapak masih ada orang tua? Alhamdulillah masih ada. Sisa ibu, Ustaz. Bapak umroh ni orang tua Bapak tahu tak? Izin tak? Tidak, Ustaz.
Jadi bapak umroh enggak izin orang tua. Tanda. Orang tua saya tinggal satu kota di kota Pontianak, enggak jauh rumahnya dari dia nih Pak. Cuma dia udah tak perhatian. Kenapa bapak enggak pernah pergi ke orang tua? Kebetulan istri dia nih pernah dimarah kena orang tuanya, mertuanya nih. Lalu si istri sakit hati dan melarang suaminya pergi ke orang tuanya. Kebetulan suaminya termasuk keluarga besar ikatan suami takut bini. Jadi dia cerita, itulah Ustaz, kena istri saya Ustaz, kalau ketika saya nak pergi umroh, saya nak bilang ke istri saya nak pergi ke mak, nak salam. Tak usah, tak boleh. Takut dia. Na'udzubillah, akhirnya ditampakkan oleh Allah. Dia berkelahi terus. Akhirnya saya nasihati dia sampai nangis dia. Nanti bapak nyampe ke Pontianak, cari orang tuanya, cium kaki. Kalau istri saya dilarang, tinggal bapak pilih dua. Pilih emak atau pilih istri. Emak tidak ada cerainya. Istri cerai sekarang langsung bisa dapat istri baru. 3, 4 dapat. Lebih cantik, lebih muda dapat. Apalagi dia orang kaya. Tapi kalau emak tidak ada cerainya emak. Pak, saya bilang, bapak dari bayi sampai sekarang udah kenal orang tuanya dah. Sedangkan istri bapak baru kemarin bapak kenal. Orang baru dia. Gara-gara ada istri bapak sampai berani menyakiti hati orang tua. Alhamdulillah kemarin ketemu dua bagus semua dah. Alhamdulillah, mungkin berkah dari Mekah, dengan orang tuanya bagus, istrinya bagus, dan istrinya dengan mertua ini juga bagus. Jadi bersyukur bapak yang masih hidup, datangi orang tuanya, jangan sampai musuh dengan orang tua. Kadang-kadang ada suami, ini biasa penyakit suami, dia ini sayang ke orang tuanya, tapi dia takut ke bini. Kalau dia nak beri duit, bertapuk-tapuk dari bini. Ini ada nih. Dan ini orang pernah cerita ke saya. Ustaz, gimana lah Ustaz? Saya kalau nak beri emak saya, Ustaz, saya tak berani depan bini saya. Kenapa pula? Mama saya nak beri 100.000. Nanti bini saya bilang ini, banyak agak kau beri emak kau, sedangkan emak aku tak segitu. Beda lah. Memang betul emak mertua itu emak dah. Cuma ini kan emak asli. Sedangkan tanda istri solihah, istri solihah, dia akan memberi semangat kepada suaminya. Karena orang tua, mertua ibu, orang tua suami juga orang tua ibu. Kalau perlu ada suami bilang, "Dek, aku nak beri emak aku 100.000. Sikitnya enggak, Pak? Jangan 100.000. Emak kau kan emak aku, Bang, beri 200.000. Nah, istri gini. Nih ada suami nih, dia sayang orang tuanya tapi bertapuk-tapuk. Beri duit bertapuk-tapuk, beli makanan bertapuk-tapuk. Pada emaknya. Ibu nanti mungkin diantaranya ada suami ibu nih yang suka bertapuk-tapuk, dan ibu tahu, ibu marahkan dia. Bang, kau kalau nak beri emak kau jangan bertapuk-tapuk, terang-terangan. Aku suka bang, emak kau emak aku. Ini kadang-kadang istri pun malah nambah nakut-nakutkan suami. Awas kau ya, sampai beri emak kau ya. Terus ada orang tua kita udah meninggal, Bapak Ibu, udah meninggal, apakah kita masih bisa berbakti, berbuat baik? Sahabat bertanya kepada Nabi, orang tua saya udah meninggal, gimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Kata Nabi, doakan dia. Jadi kalau Bapak Ibu udah meninggal orang tuanya, doakan, baik di depan kuburannya atau di rumah, di masjid, 5 kali kita doa. Doa asar, maghrib, isya, subuh. Doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, enggak bisa bahasa Arab, Mas. Ya udah pakai bahasa apa aja. Yang penting Bapak paham. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya. Sayangi mereka. Kumpulkan mereka ya Allah bersama saya nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Juga selain doa, bakti anak kepada kedua orang tua, bersedekah untuk orang tua. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kan pernah dengar atau mungkin pernah lakukan bersedekah untuk anak yatim, ya, atau ke pondok pesantren ngirim. Ini Mas, kadang-kadang ada orang bilang gini, Mas, ini sedekah bapak emak yang udah meninggal. Nah, kadang-kadang bilang gitu kan, sedekah bapak emak udah meninggal. Ini nyampe, pahalanya nyampe. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berbakti pada kedua orang tua yang meninggal, pertama doakan, yang kedua bersedekah atas nama untuk orang tua, yang ketiga ini juga berbakti pada orang tua, yang ketiga sambung silaturahmi dengan kawan-kawan orang tua. Oh, dulu orang tua akrab dengan siapa?
Orang tua kita punya kawan akrab di Siantan, orang tua kita orang Sungai Jawi. Orang tua kita punya kawan akrab di Siantan, dia sering pergi ke sana. Orang tua kita meninggal, kita terus pergi. Walaupun tidak tiap bulan, paling sedikit lebaran kita pergi. Kenapa? Orang tua kita ketika kita pergi kepada kawan akrabnya di dalam kubur itu dia tahu, Pak. Dia melihat, dia senang. Ini bakti anak kepada kedua orang tua. Terus selanjutnya wabidil kurba, juga kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada keluarga kita, famili kita. Berbuat baik, jangan sampai bermusuhan. Kadang-kadang nih mohon maaf, banyak adik-beradik bermusuh, berkelahi gara-gara warisan. Mending yang direbutkan tuh tanah 10 hektar, harganya 10 miliar. Ini kadang-kadang yang ribut, yang direbut tanah 1 kapleng, harga 10 juta. Dek-beradiknya 1 lusin. Kata si abang, "Dek, kau 7 turunan bukan adik aku lagi." Astagfirullahaladzim, hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? La yadkhulul jannah qati, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga, antar tetangga, antar saudara sama muslim, tidak akan masuk surga. Mungkin kita ada memusuhkan keluarga kita gara-gara warisan. Lebih bagus ya udahlah, kita bilang gini, udahlah, aku tak dapat warisan orang tua tak apa. Alhamdulillah, walaupun tak dapat warisan orang tua, aku walaupun tak kaya cukup. Yang penting jangan ribut lah. Sila kau bagi yang lain, aku tak dapat tak apa. Ini orang yang bagus. Kalau anak dia mengalah, pasti akan diberi oleh Allah rezeki tanpa disangka-sangka. Karena dia masih menyenangkan orang tuanya. Bapak Ibu, coba lihat orang-orang, mohon maaf media, orang-orang Cina. Ya, orang-orang Cina lihat. Saya sering nanya ke toke-toke, jimat dia ni apa? Kenapa Cina tu kaya? Jimat dia ni yang sangat dipegang, yaitu emaknya. Coba Bapak Ibu lihat, kadang-kadang ada orang Cina, dia ni emaknya udah tua sekali, dia tidak gengsi, padahal dia orang kaya, dipegang tuh emak. Contohnya Siamo. Tahu toko bangunan Siamo depan Garuda Mitra. Emaknya itu kan stroke. Mohon maaf, dia duduk di kursi roda sampai mereng gini. Padahal Siamo ini punya pembantu, tapi yang nyuap ini Siamo sendiri. Disuap, kadang saya beli barang situ kan, disuap, dilap emaknya. Badan dilap, di kaki. Saya guraukan dia. Hebat kau nih bang, kata saya. Kerja sendiri, pembantu ada, bukan apa Pak Ustaz? Ini nih Pak Ustaz, kalau bahasa kita heng-heng ya kata dia, jimat kami ini Pak Ustaz. Dan itu ada dalam hadis Nabi Pak Bu. Bapak Ibu kalau ingin kaya, ingin gampang rezeki berkah, kuncinya satu, hormati orang tua, terutama emak kita. Bapak Ibu menyenangkan orang tua, ya bikin dia bahagia, Allah akan bikin bahagia Bapak Ibu. Kuncinya ini. Tapi kalau kita bermusuh dengan orang tua, menyakiti hati orang tua, tidak hormat kepada orang tua, usaha apa saja, tetap dia tidak akan berkembang. Oh Pak Ustaz, Mas, saya nih Mas bermusuh dengan orang tua saya, tapi ngapa saya bisa kaya? Padahal saya bermusuh dengan orang tua saya. Hati-hati, itu namanya istidraj. Istidraj artinya oleh Allah gini nih, nih kau puas-puaskan di dunia nih, kaya kau puas-puas, tapi nanti kau hati-hati, kau sakit nanti kau di akhirat. Namanya istidraj. Jangan sampai kita bermusuh dengan keluarga kita. Jaga hubungan keluarga. Terus yang selanjutnya wal yatama. Berbuat baik ke anak yatim. Sekarang nanti malam Kamis 1 Muharram, Asyura, tanggal 10 Muharram itu hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Ya, itu tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram itu dikenal dengan lebarannya anak yatim. Sampai kadang-kadang bapak megang rambut sambil beri duit ke anak yatim, ya dipegang-pegang rambutnya, ya. Nah, diusap-usap karena ada gaul apa hadis apa kalam ulama yang menyebutkan barang siapa mengusap-usap kepala anak yatim, maka di dosanya akan diampuni sebanyak rambut anak yatim. Artinya bagaimana? Dosanya sangat banyak diampuni karena tidak mungkin kita ngitung rambut anak yatim. Mas, kalau anak yatimnya sudah botak, tak punya rambut. Ya, mungkin sebanyak kutunya tadi.
Macam-macam ya pertanyaan dia. Nah ini di bulan Asyura, bapak ibu berlomba-lomba untuk menyenangkan anak yatim. Ya, anak yatim bisa di gang, atau lebih enak lagi anak yatim yang di pondok. Beri mereka, walaupun tidak banyak, senangkan anak yatim. Juga nanti ibu di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ya insya Allah tanggal 29 Agustus hari Sabtu. Kenapa saya tahu? Karena semua santri nanti diundang di Masjid Al-Falah untuk buka puasa bersama. Pada hari Asyura sudah diundang. Itu juga dianjurkan di hari Asyura kita menyenangkan keluarga, senangkan keluarga kita. Mungkin biasanya tiap hari makan lauk telur, pada hari Asyura agak enak sedikit makan lauk ayam. Walaupun juga kaki ayam, kepala ayam, yang penting jangan kaki ayam. Agak enak sedikit. Ya. Oh mungkin bapak hari lain tidak pernah ngajak keluarga anak istri jalan-jalan. Pada hari Asyura malam-malam tuh jenangkan keluarga. Ayo mak, nak kita jalan yuk makan bakso gertak 3 umpamanya. Jenangkan anak. Ini juga pahalanya besar pada hari Asyura. Terus selanjutnya juga berbuat baik wal jari dzil qurba. Berbuat baik kepada tetangga dekat. Siapa yang disebut tetangga dekat? Tetangga dekat yaitu tetangga dekat orang yang di depan rumah kita, di belakang rumah kita, di samping kanan, di samping kiri. Ini keluarga dekat. Sampai-sampai Nabi bersabda di sini. Jadi oleh Nabi, hadis Nabi yang artinya gini, kata Nabi, andaikan kamu memasak kuah, ya memasak sayur, kata Nabi banyakkan kuahnya. Umpama ibu masak sayur sop, cukup 2 mangkok untuk orang rumah. Kena Nabi banyakkan kuahnya, bisa jadi 10 mangkok. Kirim ke tetangga, kanan kiri depan belakang, kirim. Kenapa? Karena kalau kita masak enak, itu kan baunya kan cium tetangga. Iya kalau tetangga kita orang kaya, tetangga kita mampu. Kalau tetangga kita orang miskin, dia kan hanya netes liur aja, ya, tak bisa nak mampu beli masakan kayak gitu. Makanya perbanyak kuahnya. Artinya bagaimana? Sedekahlah walaupun sedikit kepada tetangga kita. Terus kalau juga diantaranya bapak ibu, mungkin bapak ibu kadang-kadang ada beli makanan di luar. Dengan anaknya beli KFC, beli Dunkin Donat, ya itu tolong ya di antara akhlak yang baik kepada tetangga, pakai kadang-kadang itu kan KFC Dunkin Donat plastiknya itu kan warna putih transparan, orang lihat dari jauh tuh tahu, oh ini ayam KFC. Usahakan bapak ibu pakai plastik hitam. Kenapa? Biar tetangga tak lihat. Iya kalau tetangga kaya mampu beli ayam KFC, kalau tidak mampu, apalagi anaknya lihat kita lewat beli ayam KFC 2 plastik besar, anak tetangga kita lihat, bilang ke maknya, mak, cobalah pak belilah ayam KFC. Kata bapaknya, mana ada, anak nangis dia, udah dosa kita. Ya makanya usahakan kita jaga perasaan tetangga kita. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, andaikan tetangga kita nyimpan tali, ya ngikat tali, umpama kayak kayu, ya makukan kayu di rumah kita atau gantungkan tali di rumah kita untuk jemuran. Kadang-kadang ada tetangga itu kan ndak izin umpamanya, udah jangan kita marah. Di antara akhlak yang baik tetangga, dia membiarkan. Kadang-kadang ada tetangga ini terlalu ke tetangga lain. Gara-gara air hujannya netes ke rumah, kena sikit dah ngomelnya naudzubillah. Ada gotnya pecah sikit ngomelnya naudzubillah. Silakan kita beritahu tapi dengan akhlak yang baik. Ada seorang imam Pak Bu, ya, ada seorang waliullah, ya beliau nih Pak Bu, tetangganya kebetulan rumahnya tingkat 2. Jadi di Arab nih banyak rumah gini. Teknik model Arab, rumah tingkat 5. Tapi lain orang nih, yang di bawah keluarga siapa? Si A.
Yang nomor 2 nih keluarga lain lagi, orang lain. Jadi si ulama kebetulan tetangganya yang lantai 2 nih orang non muslim. Non muslim. WC-nya ada di atas. Ini ada di kitab nih ceritanya. Jadi WC pas di atas kamar dia. Tiap hari tuh Pak Bu, tiap hari WC itu bocor. Netes tuh air. Bukan air WC untuk mandi, air tai. Tapi si ulama nih Pak Bu enggak pernah marah. Dan dia sekeluarga menjaga rahasia tersebut. Sampai dia bilang ke istrinya, bilang ke anaknya, jangan kau cerita ke siapa aja. Walaupun tetangga siapa aja, jangan sampai ada tahu. Agar mereka tidak malu. Berpuluh-puluh tahun tuh netes, cuma ditadah aja. Sampai suatu saat, ya, si ulama ini Pak Bu ya, si ulama ini meninggal dunia. Menjenguklah tetangga non muslim ini ke rumah beliau. Ketika menjenguk, ya, kebetulan ada dalam kamar nih mayat. Ketika menjenguk masuk dalam kamar, ada netes tuh air dari atas. Nanya lah dia nih kepada istrinya, anak-anak, air apa nih? Dia tak sadar. Bilanglah, oh maaf, ini sebenarnya tak boleh cerita Pak, kan almarhum. Cuma dah terlanjur kau tahu, ini air dari atas rumah kau. Baru dia ingat, oh iya ini air pas bujuran WC nih. Bila nih bocor nih? Bocornya mungkin ada sekitar 30 tahun dah. Ngapa tak diberitahu? Kata si non muslim dia. Kalau beritahu kan bisa dibetulkan. Enggak boleh beritahu, takut kau malu katanya. Langsung melihat akhlak ulama ini, langsung satu keluarga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebab akhlak yang baik. Jadi kalau ada tetangga kita Bapak Ibu ada salah-salah sikit, mungkin anaknya nakal, main batu ngelempar rumah kita, ya udahlah kalau hal-hal sepele kayak gitu. Jangan kadang-kadang main omel sana omel sini ya, sampai sama-sama tangga bermusuh kelahi tak akur. Ingat, kalau kita tak baik dengan tetangga kita, suatu saat kita punya musibah, rumah kita kebakaran, enggak mungkin keluarga kita yang disantang tuh yang nolong. Pertama kali yang akan bantu kita pasti tetangga dekat kita. Kalau kita tidak baik, tak mungkin bisa. Karena ada beberapa orang, ya bukan kalau di tempat kita alhamdulillah semuanya kompak. Di gang-gang lain nih Bapak Ibu ya, kadang-kadang tuh di dalam gang ada 1-2 orang yang mereka tidak bersosialisasi, hendak ikut ngumpul dengan orang gang. Ada kerja bakti tak pernah turun, ada tetangga meninggal tak pernah datang, diundang acara kawinan tak pernah datang. Ini ada kadang-kadang tuh di tempat lain ya, tempat lain. Karena saya pernah juga ceramah di tempat lain. Ya ini orang cerita, ini Ustaz tak pernah datang, gimana nih Ustaz ini? Tapi kalau tempat kita alhamdulillah semuanya kompak. Mudah-mudahan terus kompak di tempat kita ini. Terus juga kita dianjurkan berbuat baik kepada wal jaril junubi, kepada tetangga yang jauh. Tetangga ini Bu sebenarnya tetangga dia 40 rumah depan rumah kita, 40 rumah belakang rumah, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Ini tetangga. Tetangga yang jauh ya. Nah, yang kanan kiri itu tetangga dekat. Yang berhadapan pintu tetangga dekat. Ini juga tetangga kita. Ya kalau di sini ceng-cengnya tetangga satu gang, gang sebelah. Nah, ini tetangga kita. Berbuat baik. Kadang-kadang ada kita ini lewat di gang orang, ya enggak ikut sopan santun. Ya ngebut-ngebutan, knalpot nyaring. Di gang tuh kadang-kadang ada orang lewat knalpotnya nyaring ya, sampai ganggu. Ini termasuk dosa, enggak boleh. Ganggu orang lewat, ganggu orang tidur, dosa. Apalah motor udah bagus-bagus diganti knalpotnya ribut. Orang jam 1 malam enak tidur terkejut, dosa. Jangankan gara-gara knalpot, Bapak Ibu jam 1 malam baca Quran nih. Baca Quran nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tetangga sebelah rumah terganggu, tak bisa tidur, dosa. Baca Quran dosa. Apa kayak knalpot nyaring. Makanya saya mendukung polisi, kadang-kadang ada razia, penalpot ribut-ribut di razia tangkap. Itu bagus tuh. Mekakkan kuping ya. Ya dia suka, knalpot aku, ya kau suka kuping aku mekak. Terus selanjutnya juga dalam Al-Qur'an kata Allah, wasahibi bil jambi, berbuat baik kepada kawan kita, kawan dekat kita, kawan akrab kita, wabnis sabil,
kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir. Sampai-sampai Nabi bilang gini, man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu fa ka'annama akrama nabiyyan. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu fa ka'annama akrama Allah. Al hadits atau kama qala. Yang artinya barang siapa menghormati tamu yang dia kenal, maka sama saja dia menghormati Nabi. Kebanyakan Pak bukan kita menghormat tamu kalau kita kenal. Keluarga gitu, kawan gitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo masuk. Kalau kita kenal. Jadi kalau kita menghormat tamu yang kita kenal, keluarga ke, kawan ke, ini pahalanya sama dengan menghormat Nabi. Tapi ada lagi yang lebih besar pahalanya. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifu fa ka'annama akrama Allah. Barang siapa menghormati tamu yang tidak dia kenal, maka dia seakan-akan menghormati Allah. Nah, ini yang jarang kita. Kita kalau kenal tamu, masya Allah, kita sambut dengan hangat. Silakan Pak, silakan ayo masuk. Sibuk keluarkan minuman, makanan. Coba kalau tamu enggak kita kenal. Apalagi zaman sekarang, zaman curiga. Ada tamu enggak kenal, ya dia masuk assalamualaikum rumah kita, buka pintu sikit. Kadang-kadang pintu enggak dibuka dari jendela. Iya, siapa kau? Nak ketemu siapa? Ini bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kalau ada tamu, tok assalamualaikum, buka pintu. Waalaikumsalam. Masuk dulu, silakan masuk sambil senyum. Silakan masuk. Orang udah duduk nanti tenang nih. Jangan tanya lo, Bapak perlu apa? Jangan tanya lo kalau ada minuman air putih, keluarkan air putih. Gimana kabarnya Pak? Dari mana Pak? Nah, baru cerita Bapak kesini perlu apa? Ini kadang-kadang orang belum disuruh masuk, udah dari jendela ya sikit, seakan-akan tidak terima tamu. Ini bukan akhlak yang baik. Jam hampir isya. Baik, ini sudah selesai ya bab kita tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersilaturahmi kepada tetangga, sahabat dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut pelajaran selanjutnya.